Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak macaku di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezeki berupa waktu sehingga kita dapat bertemu kembali di tempat ini dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Semoga kita semua terhindarkan dari wabah yang berbahaya ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Anak-anak macaku yang ada di rumah, masih ingat enggak dengan Bapak? Ya, betul. Sekali lagi Pak Guru perkenalkan diri ya. Nama Pak Guru Abdul Haris SPD dari SD Negeri 19 Katindoan, Kecamatan Pulau Sembilan. Hari ini Pak Guru akan mengajarkan pembelajaran tematik kelas 6. Senang rasanya Pak Guru dapat menyapa anak-anak macaku dalam live event pembelajaran jarak jauh tingkat SD se-Kabupaten Sinjai. Bagaimana anak-anakku? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Semoga anak-anak macaku mendapatkan keberkahan dalam menerima pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Anak-anak macaku di rumah, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 2, penemu dan manfaatnya, pembelajaran 4. Ayo anak-anak macaku, kita belajar dengan penuh semangat. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nomor 1, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. Nomor 2, peserta didik dapat menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dengan terperinci. Nomor 3, peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemu dan manfaatnya dengan benar. Adapun sumber buku yang kita gunakan yaitu buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Pembukuan tahun 2018, halaman 90 sampai 94. Ya, anak-anak macaku di rumah, apa ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya? Ya, betul sekali. Kita belajar tentang penemu jam. Kemarin kita belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemu jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana anak-anak macaku di rumah? Apakah anak-anakku macaku sudah disiplin waktu? Alhamdulillah, anak-anak macaku sudah memiliki kedisiplinan waktu. Pernahkah anak-anak macaku di rumah datang terlambat ke sekolah? Jika pernah, anak-anak macaku dapat menceritakan pengalamannya kalian datang terlambat kepada orang tua Ananda di rumah.
Nah, di sini Pak Guru hanya beberapa pertanyaan tentang datang terlambat ke sekolah. Nomor 1, kapan kamu datang terlambat ke sekolah? Mungkin anak-anak macamku berbeda-beda waktu terlambatnya. Ya, pasti itu. Nomor 2, mengapa kamu terlambat? Alasannya juga pasti berbeda-beda juga. Nomor 3, siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Ya, tentu diri sendiri dan teman-teman guru pun dirugikan. Nomor 4, ketika terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Tentu saja ada. Ketika kita terlambat, kita akan ditegur guru dan tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Ya, karena kita datang terlambat, mereka teman-teman kita pasti terganggu. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ya, tentu juga, karena guru akan merasa terganggu ketika mengajar dan kita datang terlambat. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Nah, kalau kalian terlambat, berarti kalian belum melaksanakan kewajiban sebagai pelajar yang disiplin. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Anak-anak macamku di rumah bisa membuat rencana bangun lebih awal, persiapan peralatan sekolah pada waktu malam hari, lalu datang ke sekolah tidak terlalu mepet jam masuk. Itu merupakan salah satu upaya agar tidak terlambat datang ke sekolah. Datang tepat waktu di sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak dapat melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang lain di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo, laksanakan kewajiban dengan tanggung jawab ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab? Dan apa dampak dari mereka yang lakukan? Lihatlah gambar pertama. Ada anak-anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Pada gambar yang kedua, terlihat seorang anak yang malas belajar. Dan pada gambar ketiga, ada kerjasama pada saat mereka menggambar. Nah, mari kita cari tahu apa mereka sudah melaksanakan kewajiban dan apa dampaknya. Nah, pertanyaan pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar pertama, membuang sampah pada tempatnya. Gambar kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Gambar ketiga, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, tidak mencoret-coret meja. Pertanyaan yang kedua, apa mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Ya, gambar pertama belum, karena membuang sampah sembarangan. Gambar kedua juga belum, karena malas belajar. Dan gambar yang ketiga sudah. Ya, pertanyaan yang ketiga, apa dampak bagi diri sendiri? Kalau gambar pertama, jika banjir, dia sendiri akan terdampak. Ya, gambar kedua, nilai sekolah akan menurun. Gambar ketiga,
tugas di sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat. Nah, pertanyaan keempat, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar pertama, tentu lingkungan menjadi kotor. Yang kedua, dapat menimbulkan banjir. Gambar yang kedua, tidak ada. Gambar yang ketiga, meja tetap bersih. Nah, pertanyaan yang kelima, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar pertama, tentu membuat orang lain tidak nyaman. Dua, jika banjir orang yang terdampak. Gambar yang kedua, orang lain enggan mengajaknya mengerjakan tugas kelompok. Gambar ketiga, dipercaya orang lain untuk mengajak mengerjakan tugas kelompok. Nah, anak-anak macaku yang ada di rumah, ini ada kolom tentang kewajiban pelajar dan dampak jika tidak melakukan kewajiban tersebut. Yang pertama, kewajiban pelajar itu apa, anak-anak macaku? Ya, betul, rajin belajar. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, nilainya akan rendah. Kewajiban pelajar yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, tugas akan menjadi menumpuk. Kewajiban pelajar yang ketiga, menaati peraturan sekolah. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, mendapat hukuman. Kewajiban pelajar yang keempat, menghormati guru. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, kurang mendapat perhatian dari guru. Ya, pasti bacaan ini anak-anak macaku sekalian sudah baca dari pembelajaran yang lalu. Sekarang Pak Guru ulangi ya, baca. Ayo membaca. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar
ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah semua media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ya, untuk selanjutnya anak-anak macaku silakan melanjutkan bacaannya sendiri ya di rumah. Ya, sebagai tugas di rumah, Pak Guru akan memberikan tugas. Buatlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada tes si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Ya, anak-anak macaku, ini kolomnya. Kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Ya, anak-anak macaku, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kesimpulan yang pertama. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kesimpulan yang kedua, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Adapun ciri kalimat efektif yaitu hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Jangan lupa ya anak-anak macaku di rumah, tugasnya dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca, salam sehat, maca bersama.